Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Gifariansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika semester 6, yang sedang menjalankan program asistensi mengajar di SMKM 1 Kepanjen. Halo, perkenalkan nama aku Aan Hairunima. Aku juga prodi Pendidikan Teknik Informatika di Universitas Negeri Malang. Sekarang semester 6 dan sekarang sedang menjalankan program asistensi mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Ya, yang pertama, bayangan yang mengajar gitu. Ya jelas kita belum pernah mengajar sebelumnya, kecuali mungkin yang teman-teman yang sudah pernah mengajar seperti volunteer atau dan lain-lainnya, tapi kalau saya baru pertama kali. Jadi ya yang saya bayangkan ya, oh nanti kita bakal interaksi sama siswa-siswa SMK, siswa-siswi SMK, terutama yang ada di SMK M1 Kepanjen ini. Dan yang jelas ya, berarti juga kita akan mengatur dan menemani teman-teman kita ini selama kurang lebih masa AM kita itu 3 bulan. Kalau saya sendiri juga sama ya, belum ada bayangan sama sekali gimana harus mengajar di kelas, terutama di SMK ya, karena prodi kami ini mengharuskan untuk melakukan program asistensi mengajar di SMK. Jadi nggak ada bayangan sama sekali gimana harus ngelola kelas dengan banyak siswa, terutama siswa SMK yang mungkin karakteristik siswanya itu lebih aktif daripada siswa SMA ya. Oke, kalau saya sendiri dulu kan SMA dan punya teman-teman SMA itu juga ternyata sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Tetap kita sama-sama transisi dari masa anak-anak ke dewasa, ke remaja gitu ya. Jadi tetap ada serunya, tetap ada ya kadang nggak bisa diaturnya gitu. Sama aja sih sebenarnya. Kalau aku sendiri bukan dari SMA atau dari SMK, aku kebetulan dari Madrasah Aliyah. Jadi waktu dapat tugas asistensi mengajar di SMK itu agak sedikit deg-degan gitu, karena nggak tahu nih karakteristik siswanya di SMK itu kayak gimana. Ya walaupun ternyata setelah dijalani ini ya mirip-mirip lah, memang mirip-mirip. SMA ataupun SMK, MA itu ya siswanya mirip-mirip karena memang masih masa transisi ya dari SMP ke SMK, terutama yang kelas 10. Kalau dari saya sendiri, eh kan sebelumnya memang saya nggak menaruh ekspektasi apa-apa ya. Jadi ya udah kita let it flow aja. Kita coba buat mengajar selama 3 bulan ini. Gitu. Tapi ya awalnya jujur kalau untuk ekspektasi yang pasti itu adalah, aduh nanti anak-anaknya nakal apa enggak gitu. Terus apakah bisa nggak ya buat interaksi sama kita ya teman-teman mahasiswa ini yang sebelumnya belum pernah mengajar teman-teman SMK, SMA gitu, dan sekarang harus menghadapi teman-teman SMK yang mana ya kita sebenarnya ada ketakutan gitu, tapi ternyata ya baik-baik saja sampai saat ini juga alhamdulillah mantap lah. Kalau saya sendiri juga sama sih sebenarnya, dulu pas awal-awal itu ada ketakutan untuk mengajar di SMK ini, takutnya anak-anaknya nakal, terus nggak bisa diatur, berisik gitu. Tapi ternyata setelah dijalani ini ya, walaupun memang mungkin ada satu dua anak yang agak susah diatur gitu, tapi masih tetap seru kok untuk ngajar anak-anak di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen ini, dan menyenangkan di sini ketemu anak-anaknya banyak yang baik-baik juga kok. Betul, betul. Dan ini juga karena kita khususnya mengajar di DKV ya. Kan sebenarnya di sini ada banyak, ada TAB, ada TOI, ada TKR, TKR. ada TKJ, Tuh, TPM. banyak lah gitu. Ya. Tapi kita baru coba mengajar di DKV.
Karena kemarin itu pilihannya kalau nggak DKV ya TKJ yang masih nyambung sama prodi kita gitu. Tapi ya so far karena kita juga sering ikut acara-acara dari Musake ini ya akhirnya kita semua prodi bukan prodi jurusan tadi itu kita akhirnya sempat berinteraksi gitu. Dan so far semuanya baik-baik saja dan humble. Semuanya juga menjadi teman kami. Kalau aku sukanya adalah bisa ketemu anak-anak yang baik-baik di sini, hebat, punya potensi-potensi yang luar biasa di bidangnya, dan jadi aku juga bisa belajar banyak sama anak-anak di sini, terutama anak di kafe. Dan menurutku hal yang paling seru ketika aku asistensi mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen adalah ketika aku bisa ngobrol sama anak-anak di sini. Rasanya jadi sangat bahagia, jadi happy. Tapi ya walaupun tetap ada tadi itu anak-anak yang mungkin agak ngeselin, tapi tetap bisa ngomong. Nah kalau mungkin ditanya ya pas ngajar ini kadang masih kesulitan kalau buat ngatur kelas karena kan siswanya juga lumayan banyak, ada 30 lebih, dan kalau ngajar sendirian mungkin masih pengelolaan kelasnya masih kurang, tapi ya karena guru-guru di sini juga baik-baik banget, kita masih dibantu untuk mengelola kelasnya. Kalau aku ya sukanya jelas banyak ya. Karena akhirnya kita bisa kembali lagi merasakan gimana rasanya jadi apa ya? Anak yang sedang transisi dari masa ya anak kecil menjadi remajanya gitu. Dan akhirnya kan kita ikut alurnya, kita ikut arusnya. Gimana rasanya kita bisa bermain, bisa kumpul lagi dengan teman-teman, bisa juga apa ya? Kadang kita juga ada nakalnya gitu, yang nggak nurut ketika diatur gurunya, diatur ya maupun guru-guru lain tuh kita ada susahnya diaturnya gitu. Tapi itu buat kita memang serunya di situ, ada tantangan tersendiri. Tapi so far ya jangan terlalu inilah, kasihan guru-gurunya nanti ngaturnya gitu. Terus juga akhirnya kita sering banget ya ngobrol-ngobrol, apalagi teman-teman ini kan lagi mencari jati diri gitu, lagi mencari passionnya masing-masing. Nah di DKV ini akhirnya kita menemukan nih teman-teman yang sebenarnya punya passion graphic design, video editing, fotografi dan lain sebagainya itu kan banyak banget, tapi belum belum bisa untuk mengarahkan diri sendiri, belum bisa cari arahnya gitu, mau kemana, entah apakah kita mau jadi graphic designer, fotografer, itu teman-teman tuh masih kebingungan di situ, dan kebingungan juga untuk menyalurkan bakatnya tadi itu kemana gitu. Akhirnya kita ikut mengarahkan kemana arahnya, mana alurnya, entah kita mengikutilah gitu teman-teman itu keinginannya kemana. Kalau dukanya sebenarnya semua itu relatif ya. Kalau misal bisa dianggap duka, sebenarnya bisa aja saya anggap seperti tadi itu duka, karena teman-teman kenapa sih kok nggak bisa paham. Tapi kan pada akhirnya semua itu perlu waktu gitu untuk berproses, untuk proses itu perlu waktu lah. Jadi saya nggak mempermasalahkan teman-teman itu kesusahan, bingung, sulit diatur, itu nggak apa-apa. Itu memang lagi masa-masanya gitu. Jadi lebih banyak sukanya lah. Pengalaman kita selama 3 bulan ini menjadi guru itu adalah selama 3 bulan ini yang jelas pengalaman 3 bulan mengajar ya, asistensi mengajar ini sangat menyenangkan. Jadi kalau untuk ada nggak sih keinginan menjadi guru, ya tentunya ada. Lagi pula juga serunya tadi itu yang saya senang gitu, yang serunya untuk mengarahkan teman-teman. Bagaimana cara mengarahkan teman-teman itu bisa menuju ke passion yang teman-teman punya, itu saya sangat suka karena di situ ada proses
terjadi proses. Sedangkan proses itu kan akan panjang dan banyak sekali ceritanya. Itu yang saya suka. Jadi menambah pengalaman. Kalau dibilang pengen jadi guru untuk nanti, pengen, tapi kita lihat nanti gitu ya. Apakah ada kesempatan menjadi guru atau tidak gitu. Kalau aku sendiri juga karena pengalaman asistensi mengajar ini yang sangat seru, banyak sukanya, jadi ada rasa tertarik untuk jadi guru. Walaupun emang sebelumnya memang ada, tapi ini dengan ikut program asistensi mengajar ini jadi semakin yakin nih buat jadi guru. Karena Betul. ya ternyata seru loh buat ngajarin anak-anak, mengarahkan anak-anak, membimbing, terus mendengarkan cerita-cerita mereka itu seru banget. Betul. Dan ingat ya, guru itu kan membagikan ilmu. Jadi ketika murid-murid kita itu paham dan bisa mengerti ilmu-ilmu yang kita berikan, itu akan menjadi apa ya, pahala jariah gitu ya. Ladang pahala untuk kita kalau jadi guru. Betul. Dan akan jalan terus sampai kita mati gitu. Itu Sampai bagus ya. ilmunya masih dipakai terus sama murid kita, kita tetap dapat pahala. Betul. Gitu guys. Menurut saya karakteristik teman-teman Musake ini ya, terutama Musake ini kan yang SMK-nya, SMK Muhammadiyah Satu Panjen. Gitu. Karena selain SMK ada SMA di kampus 1 itu. Nah, untuk yang SMK ini kita lihat karakteristiknya memang layaknya teman-teman yang harus diarahkan gitu. Jadi mereka masih ada ngawurnya, masih ada ngaretnya, masih ada harus dikontrol lebih dalam lagi gitu. Jadi ada nakalnya gitu. Entah kenapa ya, antara stigma atau memang perilaku yang selalu menjadi budaya gitu antara SMA dan SMK, tapi terlihat sekali perbedaannya. Tapi yang saya suka di sini adalah teman-teman SMK itu kan mereka langsung ke penjurusan ya, langsung teknik gitu. Jadi mereka lebih banyak prakteknya, entah di lab atau di lapangannya nanti gitu. Kan ada PKL, ada magang. Nah itu yang membuat teman-teman ini jadi punya pengalaman seperti itu. Jadi bisa lebih berkembang daripada siswa SMA. Sebenarnya seperti itu. Kalau menurut saya sendiri sih karakteristik siswa di Musake ini ya selayaknya siswa-siswa SMA atau SMK di sekolah-sekolah lain, nggak ada yang berbeda. Jadi kayak masih suka telat, masih suka nggak ngerjain tugas, masih sangat perlu diarahkan lah oleh gurunya itu. Jadi ketika kita ikut program asistensi mengajar ini, kita jadi kayak melihat diri kita sendiri waktu SMA, waktu sekolah ya. Betul. Kan, emang nggak beda jauh sebenarnya sama Ya. kita dulu. Karena ya memang semua anak pasti mengalami proses Betul. untuk menjadi lebih baik lagi. Ada transisinya lah. Ya, transisi. Apalagi untuk siswa-siswa kelas 10 ini mungkin masih terbawa sifat-sifat ketika sekolah di SMP gitu. Betul. Masih ada kekanak-kanakannya. Iya. Dan itu nggak apa-apa, seru kok itu. Ya, karena setiap orang pasti berproses untuk jadi baik. Betul. Selama asistensi mengajar ini, alhamdulillah pihak sekolah sangat membantu kami, urusan-urusan kami, serta memberikan banyak keringanan. Entah dari pengajarannya, dari sistem kitanya juga gitu. Seperti semisal karena kita memang belum pernah mengajar, jadi ya masih dikasih kelonggaran, ya kita sekedar asistensi aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita mau ngasih materi silakan, nggak apa-apa. Tuh, cuma kalau ketika kita memang ada kesulitan untuk memahami materi-materi DKV ya kita perlu untuk mengarahkan teman-teman aja supaya tidak berisik, tidak gaduh lah, tidak, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu. Ya benar banget. Jadi emang alhamdulillah guru-guru di Musake ini sangat terbuka ya untuk kita, sangat membantu kita selama program asistensi mengajar, terutama guru-guru di DKV. Betul. Tapi guru-guru di jurusan lain pun juga sangat-sangat Sama. terbuka untuk kita juga, mau kasih masukan-masukan juga ke kita.
tentang gimana kita harus mengelola kelas, terus administrasi sekolah, dan guru-guru di sini juga membantu kita untuk kita menjalankan program kerja selama asistensi mengajar. Betul. Semuanya dipermudah kok, guys. Iya. Jadi buat kalian yang mau asistensi mengajar di sini, Ayo. ayolah, cobain aja, seru kok. Banget. Seru banget. Gurunya juga baik-baik semuanya, karyawan-karyawannya pun juga baik semua. Laboran-laborannya juga Iya, seru semuanya. seru semuanya. Ya, untuk musake. Mungkin kalau mau lebih khusus lagi ke DKV nggak apa-apa, DKV baru musake. Nggak apa-apa. Kalau untuk DKV-nya sendiri, terus ini aja sih, gali kemampuan kalian, dan tapi ingat tetap cari jalan kalian sendiri, karena nanti kita yang mengarahkan, tapi untuk urusan jalannya masing-masing itu keputusan kalian. Jadi dengan keahlian kalian yang sangat bervariasi tadi, kalau nggak dikembangkan dan nggak diarahkan menuju jalur yang tepat, itu akan sia-sia. Sayang banget lah. Untuk siswa-siswi DKV terus semangat belajarnya, semangat cari ilmunya, walaupun mungkin kadang kalian ngerasa capek sekolah, capek ngerjain tugas. Betul. Tetap semangat karena kalian ini semua punya potensi yang masih bisa kalian gali lagi supaya bisa capai cita-cita kalian, bisa sukses di kemudian hari, dan bisa membanggakan orang tua dan juga sekolah kalian. Dan jangan lupa kalian itu juga spesial sebenarnya, karena kalian tuh punya kebisaan yang tidak dimiliki oleh siswa SMA. Kalian lebih ke tekniknya tadi, guys. Jadi jelas lebih unggul secara talent, secara bakat gitu. Kalau teman-teman SMA biasanya mereka lebih ke teori, lebih ke tentang pengetahuan. Ya terutama di Musake ini, karena saya lihat ini jurusannya, semua jurusan ini buat di laboratoriumnya, di bengkelnya, alat-alatnya itu udah tersedia lengkap, jadi kalian bisa manfaatin itu dengan sebaik-baiknya supaya kalian bisa gali potensi kalian lagi lebih dalam lagi. Betul. Ini kayak gini, di DKV punya HXR nih 2 nih. Ini punya 2 HXR. Terus PC di DKV ya itu rata-rata udah spek gaming semua, udah spek wah dewa lah gitu. Terus kamera juga lengkap. Ini yang saya rasa sangat disayangkan kalau teman-teman itu nggak memanfaatkan dengan baik gitu. Kan juga udah bayar sekolah mahal-mahal, masa ini ada fasilitas sekolah yang udah tersedia buat kalian, masa nggak kalian manfaatin sih? Betul. Ini semua teman-teman di luar sana pasti pingin banget nih kalau tahu ada fasilitas lengkap ini gitu. Oke, satu kata buat Musake. Satu kata buat Musake. Opoi. Masuk mantap. Bapak-bapak betul lah, apa ya? Buat Musake, Apa? berakhlak, cerdas, dan terampil. Itu mah ini kalian. Lo bilang lustrum lo. Musake mantap. Sehat bahagia prestasi mendunia. Aduh, Musake sehat, bahagia, prestasi dunia. kan satu kata. Apa ya? Ya wes, jos. Musake mantap. Bingung lagi aku.